Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya dengan Nazwa Indri dengan NIM 24611040013 dari kelas Aksya A. Pada video ini saya akan menjelaskan tentang mata kuliah Fikih Muamalah yang berjudul Pengertian dan Prinsip Fikih Muamalah dalam Islam. Kita membahas tentang pengertian muamalah dulu. Kata muamalah itu sendiri berarti saling berbuat atau berbuat secara timbal balik. Lebih sederhananya lagi, berarti hubungan antara orang dan orang. Muamalah secara etimologi sama dan semakna dengan al-muamalah, yaitu saling berbuat. Prinsip-prinsip dalam muamalah sendiri itu yang pertama ada mubah. Ini merujuk pada segala hal yang secara hukum dianggap boleh atau diperbolehkan, kecuali jika ada dalil yang menetapkan sebagai haram. Oleh karena itu, dalam setiap transaksi dan interaksi antar manusia, hal tersebut harus memenuhi persyaratan yang diperlukan dan tidak mengganggu kepentingan atau kemaslahatan pihak lain. Yang kedua itu ada keadilan. Prinsip ini menekankan bahwa setiap transaksi harus adil dan tidak merugikan salah satu pihak. Keadilan juga mencakup pembagian keuntungan dan kerugian secara proporsional sesuai dengan kesepakatan yang dilakukan. Yang ketiga itu saling menguntungkan. Pastinya, masa sih ada orang yang merugi? Dalam Islam, prinsip saling mendapat manfaat dianggap sebagai salah satu prinsip dasar yang sangat penting dalam berbagai aspek kehidupan. Yang keempat itu larangan adanya riba. Untuk mendorong keuntungan bersama dan menghindari riba, ekonomi Islam menekankan partisipasi bagi hasil daripada pinjaman yang berbunga ataupun riba. Yang kelima, saling menghargai. Prinsip muamalah tentang saling menghargai dalam Islam berfokus pada pentingnya menghormatinya dan menghargai hak dan keberadaan setiap individu dalam menjalani hidupnya. Yang keenam, menjaga kesucian. Kesucian itu salah satu nilai yang sangat penting dan harus dijaga dalam berbagai aktivitas, termasuk dalam berbagai aspek kehidupan sehari-hari. Yang kedua itu muamalah dan perubahan sosial. Perubahan itu sendiri merupakan hal yang pasti terjadi dalam masyarakat modern. Orang sering mengatakan bahwa yang tidak pernah berubah di dunia ini adalah problematika baru yang menuntut adanya ketentuan hukum baru, misalnya dalam bidang muamalah. Yang itu selanjutnya hak dalam pandangan Islam. Kata hak berasal dari bahasa Arab al-haq, yang berarti milik, ketetapan dan kepastian, menetapkan dan menjelaskan bagian kewajiban dan kebenaran. Secara etimologi, terdapat beberapa pengertian al-haq yang dikemukakan oleh para ulama fikih. Di antaranya menurut Wahbah Zuhaili yang mendefinisikan hak merupakan satu hukum yang telah ditetapkan secara syarak. Selanjutnya yaitu tentang kepemilikan dalam pandangan Islam. Kata milik itu sendiri berasal dari bahasa Arab al-milk, yang secara etimologinya berarti penguasaan terhadap sesuatu. Al-milk yang berarti sesuai yang dimiliki atau harta. Milk juga merupakan hubungan seorang dengan suatu harta yang diakui oleh syarak, yang menjadikannya mempunyai kekuasaan khusus terhadap harta itu, sehingga ia dapat melakukan tindakan hukum terhadap harta tersebut kecuali adanya halangan syarak. Selanjutnya itu harta dalam pandangan ekonomi Islam. Harta sendiri dalam bahasa Arab yaitu amal, yang berarti konding, cenderung, ataupun milik. Menurut bahasa, arti mal ialah uang atau harta. Adapun menurut istilah ialah segala benda yang berharga dan bersifat materi serta beredar di antara manusia. Harta adalah suatu yang dapat disimpan dan dapat digunakan ketika dibutuhkan. Dan dalam hal ini, harta sebagai suatu hal yang berwujud ayan.
Sekian dari video fikih muamalah pada kali ini. Sampai ketemu di video kedua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.